Halo guys, kembali lagi bersama WSS Masa Bercerita. Gimana kabarnya kalian? Sehat dan diberkahi selalu atas rezeki yang didapat hari ini ya. Dari kesehatan, keuangan, pasangan, dan baiknya para sahabat dan teman-teman kalian. Kali ini gue akan bercerita tentang kisah Armin Meiwes yang dikenal sebagai kanibal dari Rottenburg. Adalah salah satu kasus paling mengerikan dan mengejutkan dalam sejarah kriminal Jerman dan bahkan dunia. Peristiwa ini mengungkapkan sisi tergelap dari internet dan bagaimana platform daring dapat memungkinkan terjadinya kejahatan yang tidak pernah terbayangkan. Armin bukanlah pembunuh biasa. Dia adalah seorang pria dengan sadar mencari dan menemukan seseorang yang bersedia menjadi korbannya. Jadi begini cerita lengkapnya guys. Armin Meiwes lahir pada 1 Desember 1961 di Essen, Jerman. Masa kecilnya diwarnai dengan pengalaman yang sulit. Setelah ayahnya meninggalkan keluarganya, Armin hidup bersama ibunya yang sangat dominan di sebuah rumah besar dengan 44 kamar. Peran ibunya dalam kehidupannya tuh sangat besar. Dan hubungan mereka pun sangat dekat hingga hampir posesif. Sejak usia dini, Armin menunjukkan minat yang aneh terhadap dongeng, khususnya cerita Hansel and Gretel. Obsesinya terbentuk terhadap karakter penyihir jahat yang menculik anak-anak untuk digemukkan dan dimakan. Hal ini menandai awal dari keinginannya yang tidak biasa, yaitu kanibalisme. Saat remaja nih, Armin sudah mulai memiliki fantasi untuk memakan teman-teman sekelasnya. Fantasi ini dia simpan rapat-rapat dan hanya dicurahkan melalui teman hayalannya, yaitu Frankie, yang diciptakannya untuk berbicara tentang obsesi terhadap kanibalisme. Setelah ibunya meninggal pada tahun 1999, dorongan kanibalnya semakin tidak terkendali. Dengan rumah besar yang kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya, Armin mulai menjelajahi dunia daring, mencari komunitas yang memiliki ketertarikan serupa. Dengan menggunakan nama samaran, yaitu Anthrophagus dan Frankie, nama yang sama dengan teman hayalannya, Armin mulai aktif di sebuah forum daring yang sekarang sudah tidak ada. Forum tersebut bernama The Cannibal Cafe. Forum ini secara khusus didedikasikan untuk orang-orang yang memiliki fetish kanibalisme. Tempat mereka bisa berbagi fantasi dan keinginan-keinginan mereka. Dalam forum tersebut, Armin memasang iklan yang sangat spesifik. Ia mencari seorang pria muda berbadan tegap yang ingin dimakannya. Meskipun beberapa pria menjawab iklannya, tetapi kebanyakan dari mereka tuh mundur setelah bertemu langsung atau ketika lagi ngobrol-ngobrol bersama Armin. Namun Armin akhirnya bertemu dengan seseorang pria, yaitu yang bernama Bernd Jürgen Brandes, seorang insinyur dari Berlin yang juga memiliki keinginan serupa, yaitu untuk dimakan. Brandes yang berusia 43 tahun tidak hanya bersedia menjadi korban, tetapi juga memiliki fantasi sendiri untuk dimutilasi, khususnya di bagian tubuhnya yang sensitif. Komunikasi antara Armin dan Brandes berlangsung secara intensif di forum tersebut, dan akhirnya mereka merencanakan pertemuan secepatnya. Pada tanggal 9 Maret 2001, Bernd Brandes tiba di Kassel setelah menghapus semua jejak digitalnya dan menjual barang-barangnya, termasuk mobilnya. Pertemuan itu tidak berlangsung di tempat yang terburu-buru, melainkan sangat terencana, dan persetujuan antara kedua pihak juga sudah sangat jelas. Di rumah besar Armin, keduanya melakukan hubungan badan sebelum Brandes mengonsumsi kombinasi obat tidur, sirup obat batuk, dan alkohol. Hal itu dilakukan untuk mempersiapkan dirinya menghadapi peristiwa mengerikan yang akan datang. Semua kejadian tersebut direkam oleh Armin, dan rekaman inilah guys yang kelak menjadi bukti kunci dalam persidangan. Brandes menginginkan bagian tubuhnya yang paling sensitif untuk dipotong dan dimakan.
Namun Armin gagal melakukannya secara langsung. Akhirnya Armin menggunakan sebuah pisau dapur untuk memotongnya. Upaya untuk memakan bagian tersebut juga gagal. Dan Armin kemudian menggorengnya dengan bumbu. Tapi tetap hasilnya tidak bisa dimakan. Setelah Brandes kehilangan kesadaran akibat kehilangan darah yang banyak, Armin pun menggantung tubuhnya, memotong menjadi bagian-bagian kecil dan mulai menyimpannya di lemari es. Selama lebih dari 20 bulan berikutnya, Armin mengkonsumsi daging Brandes yang telah dia simpan. Dia mendekor meja makan dengan lilin dan menyantap daging korban dengan cara yang sangat sopan dan elegan dan terorganisir. Ia bahkan mengklaim bahwa dirinya menikmati daging korban seperti sedang menikmati hidangan di restoran mewah. Namun nih, meskipun kejahatan ini berlangsung dengan sukses, Armin tetap tidak merasa puas. Dorongan untuk mencari korban baru mulai muncul kembali. Dan ia pun kembali aktif di forum daring untuk mencari seseorang yang bisa dijadikan korban selanjutnya. Oke guys, jadi itu Brandes korban pertama ya. Kegiatan Armin akhirnya berakhir setelah seorang mahasiswa dari Austria melihat iklannya di internet dan merasa khawatir. Mahasiswa tersebut akhirnya melaporkan Armin kepada pihak berwenang, yang kemudian pihak kepolisian menggerebek rumahnya pada bulan Desember 2002. Dalam penggeledahan tersebut, polisi menemukan bukti yang sangat mengejutkan. Ada lemari pembeku yang penuh dengan daging manusia, serta rekaman video yang mendokumentasikan pembunuhan dan mutilasinya Brandes. Meskipun kanibalisme itu sendiri tidak secara eksplisit ilegal di Jerman pada waktu itu, pembunuhan tentu saja adalah tindakan kriminal. Kasus ini menjadi besar di media Jerman dan proses hukum dimulai pada Desember 2003-nya. Armin pertama kali dijatuhi hukuman 8 tahun 6 bulan penjara atas tuduhan pembunuhan. Namun, jaksa penuntut tidak puas dengan hukuman tersebut karena mereka pikir hukuman itu terlalu ringan bagi seorang kanibalisme. Setelah proses banding pada tahun 2005, pengadilan Jerman memutuskan untuk mengadili ulang kasus ini. Pada Mei 2006, akhirnya Armin dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan Bernd Brandes. Dalam proses hukum tersebut, rekaman video menjadi bukti yang paling utama. Di rekaman tersebut ditunjukkan bahwa Armin telah merencanakan pembunuhan tersebut dengan detail dan niatnya yang jelas. Sementara itu, Armin menunjukkan penyesalan selama persidangan ulang. Dia mengklaim bahwa dia telah menemukan ketenangan dalam penjara. Bahkan dia juga menyatakan bahwa dia telah menjadi seorang vegetarian. Keputusan pengadilan ini pun menutup salah satu bab paling mengerikan dalam sejarah kriminal di Jerman. Oke guys, itu adalah kisah dari seorang Armin Meiwes, seorang kanibal dari Rothenburg. Kisah tersebut adalah salah satu kisah kriminal yang paling mengejutkan dan mengerikan dalam sejarah modern. Mungkin karena tahunnya di atas tahun 2000-an ya. Tapi sebelum tahun 2000-an tuh banyak loh. Di tahun 90-an juga ada loh di negara Rusia. Di Indonesia juga ada. Tapi dia lebih bentuk ke mayat. Jenazah dimakan sama dia. Jadi tidak ada pembunuhan di dalamnya. Mungkin kalian tahu ceritanya. Yang sedikit lagi akan tayang filmnya, yaitu Sumanto. Nah guys, semoga cerita ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua agar bisa menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mendengarkan cerita dari kami. Jangan lupa untuk di-like ya, di-subscribe, dan di-share juga ya. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Cerita apa lagi ya guys? Coba tulis di kolom komentar. Sampai jumpa guys.